Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, seperti pernah diulas di pertemuan lalu, bahwa saat Allah menciptakan manusia itu, selain memberikan inti kehidupan pada jiwanya, tempat roh bersemayam dalam dirinya, ternyata roh ini punya koneksi, ya. Jiwa ini punya koneksi yang menyambungkan dia, hati-hati, ini agak dalam kajiannya, ya, yang menyambungkan dia dengan seluruh elemen tubuh, ya. Jadi pelan-pelan tangan bisa bergerak, ya, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan. Itu kalau roh memberikan komando, ya, memberikan perintah, ya. Nanti yang menjadi jembatan disebut dengan akal. Saya telah terangkan di pertemuan lalu, ya. Jadi setiap tangan ingin bergerak, roh memberikan perintahnya, masuk lewat akal, akal kemudian meneruskan kembali, ya. Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu tentang penemuan ini, dan kami sudah bahas, ya. Dulu kita bahas dengan Dr. Manufris Kasim, dan ini terbukti secara ilmiah, ya. Ketika manusia di MRI dilihat, ternyata betul seluruh tindakan-tindakannya itu benar kata Nabi, asalnya dari kolbu, ya. Jadi ketika kolbunya ini baik, maka rohnya, kolbunya akan memerintahkan kepada akalnya, ya. Akalnya meneruskan, misal kepada tangan, tangan berikan, ya. Mulut senyum, ya. Wajah tatap dengan baik, kaki melangkah, ya. Sebaliknya ketika isi hatinya kotor, maka diteruskan kepada akal, akal kemudian meneruskan kepada tangan, ya. Tangan bisa mencuri, kaki bisa menendang, mulut bisa bergibah, macam-macam. Nah, tapi yang paling menarik ini, dan ini pun dibuktikan melalui penemuan yang sangat ilmiah. Bagaimana roh bisa memberikan respon itu? Ternyata di situ ada respon bolak-balik, tergantung dari aspek luar. Saya ulang, tergantung dari aspek luar, yaitu anggota tubuh ini yang menerima informasi-informasi yang disampaikan ke dalam kolbunya. Saya ulang, ya. Jadi ketika kita misalnya melihat, kemudian mendengar atau menerima informasi tertentu, itu yang diteruskan kepada kolbu. Kalau yang diterima baik, maka kolbu akan merespon dengan baik. Diberikanlah respon lewat akal, ya, untuk diberikan respon terbaiknya. Tapi kalau yang diterima itu yang buruk-buruk, misal mata melihat yang jelek, ya, maka informasi yang jelek ini akan diteruskan kepada kolbunya. Dari sini diproses di akalnya, ini yang meneruskan respon-respon buruk pada anggota tubuhnya. Nah, jelas sampai sini? Ini agak dalam sedikit, ya. Baik. Dari sini kita sederhanakan sebentar, kita sederhanakan. Ternyata sumber seseorang itu bisa mendapatkan penyakit-penyakit di kolbunya. Penyakit itu masuk lewat sumber-sumber di anggota tubuh kita yang menerima informasi. Mata, apa fungsinya? Bukan cuma melihat, menerima informasi lewat penglihatan. Karena bukankah ibu saat melihat sesuatu merespon sesuatu? Bukankah bapak saat melihat sesuatu baru muncul respon? Ya. Coba cek deh, ya. Cek. Bukankah saat anda melihat saya baru terfikirkan untuk memberikan respon? Ya. Ada yang mikir, ada yang macam-macam, ya. Bukankah saat melihat pintu masjid dibuka, tiba-tiba respon ke kaki, masuk langkahkan kaki kanan, ya. Begitu pintu dibuka untuk keluar, responnya langkahkan kaki kiri, ya. Kenapa respon itu keluar? Karena ada yang dilihat, ada yang nampak dalam penglihatan, ya. Demikian juga ketika anda misalnya mendengar sesuatu. Contoh, ibu tolong simpan pulpennya dulu, bu. Simpan dulu, jangan ada yang nulis. Tuh kan ibu lakukan, kan? Saya katakan simpan karena ibu dengar, maka muncul respon, ya. Kalau saya tidak katakan itu, ibu tidak akan simpan, ya. Di apa yang sering kita dengar dalam kehidupan, dengar baik muncul kebaikan, dengar jelek muncul yang jelek, ya. Di setiap yang didengar, setiap yang dilihat, setiap yang dirasakan, justru itulah yang akan sampai ke dalam kolbu. Bila baik akan memberikan yang baik-baik, yang jadi masalah di sini kita akan memulai. Bila yang dibawa itu adalah informasi yang buruk, baik yang ditatap, didengar atau yang dirasakan, justru itu yang membawa penyakit. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Kita mulai bahasanya di sini. Aspek pencegahan pertama, jika seseorang tidak ingin terjangkiti penyakit kolbu dan tidak harus dibersihkan, maka dia harus menjaga sumber-sumber informasinya agar tidak membawa yang buruk yang dibawa ke dalam kolbunya. Jelas di sini?